Suasana penuh haru menyelimuti ruang perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana MA, anak korban penculikan yang baru berusia 6 tahun, akhirnya dipertemukan kembali dengan orang tuanya pada 3 Januari 2023. Isak tangis orang tua MA pecah saat ketiganya saling berpelukan setelah 26 hari tak bertemu. MA berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan, pendampingan, serta pemulihan psikologis dari psikiatrik forensik dan psikolog forensik. Dari hasil visum, petugas menyebut MA mengalami kekerasan fisik selama dalam penculikan. Sejumlah kekerasan yang dilakukan pelaku diantaranya menyentil bibir dan menendang bagian pinggang MA. Dia sempat bilang sih, kakinya pada pegel, pijitin. Terus aku mijitin, aduh jangan belah situ sakit. Emang kenapa ini sakit? Dipukul. Pukul pakai apa? Nih yang sebelah sini dipukul pakai kayu. Yang sebelah sini ditabok pakai tangan. Terus kalau di bibir itu dia lagi rewel, minta pulang, kangen sama ibu. Katanya pengen pulang, om anterin aku pulang. Jangan berisik, bawel lu. Kayak gitu, tabok lu. Tuh, akhirnya ditabok lah 2 kali, plok. Sebelumnya, sejak dinyatakan hilang pada 7 Desember 2022, berbagai upaya dilakukan kedua orang tua MA untuk mencari keberadaan sang buah hati. Berbekal foto MA berukuran 10R, Oni berjalan sembari mencari informasi kepada warga yang ditemuinya. Tolong kabarin nomor ini. Oni juga menyebarkan foto MA dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik dengan harapan sang anak tercinta segera ditemukan. MA, anak keempat dari pasangan Oni dan Tunggal ini, diculik oleh seorang pria bernama Iwan Sumarno yang diketahui bekerja sebagai manusia gerobak atau pencari barang bekas di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Pada 7 Desember 2022, Iwan mendatangi warung milik orang tua MA untuk belanja. Saat itu, MA sedang bermain di depan rumah yang lokasinya bersebelahan dengan warung. Selanjutnya, Iwan mengajak MA membeli ayam goreng. Dari rekaman CCTV, keduanya terlihat naik bajai, di mana saat itu MA mengikuti Iwan tanpa paksaan. 16 Desember 2022, rekaman CCTV beredar luas di media sosial dan menuai keprihatinan dari masyarakat. 27 Desember 2022, kepolisian menemukan gerobak yang selama ini dipakai Iwan, namun ternyata Iwan telah menjual gerobak tersebut pagi hari sebelum kejadian penculikan. 2 Januari 2023, identitas penculik MA terungkap. Pelaku merupakan residivis kasus pencabulan anak tahun 2014. Pelaku pernah divonis 7 tahun penjara dan baru bebas pada 2021. Di tanggal yang sama, pukul setengah 10 malam, MA ditemukan dalam gerobak yang ditarik Iwan di pinggir jalan kawasan Pasar Cipadu, Tangerang, Banten. Iwan Sumarno ditangkap petugas tanpa perlawanan. Sehari setelah penangkapan, pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat sejumlah pasal, yaitu pasal penculikan dan pasal tentang perlindungan anak. Pasal yang akan dikenakan adalah pasal penculikan, yaitu pasal 330 ayat 2 KUHP, termasuk juga akan mengarah kepada pasal terhadap perlindungan anak. Laporan Badan Pusat Statistik bertajuk Statistik Kriminal 2023 menunjukkan kasus penculikan di Indonesia kembali melonjak pada 2022. Tercatat, sejumlah kasus penculikan di Indonesia sepanjang 2022 mencapai 1.472 kasus per tahun. Jumlah ini melonjak tajam, 614,57% dari tahun sebelumnya, sebanyak 206 kasus. Kasus tertukarnya 2 balita di Bogor turut mencuri perhatian masyarakat di tahun 2023. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan baru terungkap setelah lebih dari 1 tahun? Selengkapnya hanya di iNewsFile sesaat lagi.